Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Tommy. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak Tom? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Abi. Alhamdulillah, kabar saya hari ini baik. Kalau Pak Abi sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah masih diberikan nikmat kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala. Begini Pak, sebelum melaksanakan praktik coaching, kira-kira apa yang sudah Bapak persiapkan untuk sebelumnya nih? Hal yang saya persiapkan, pertama saya persiapkan rubrik penilaian yang alur tirta, di mana tirta ini I2, I itu identifikasi, R itu rencana, dan A itu adalah tanggung jawab. Gitu Pak. Kemudian pada praktik coaching nanti kira-kira kompetensi apa yang ingin Pak Tommy kembangkan? Yang saya kembangkan di praktik coaching nanti adalah di mana saya coba mengembangkan kompetensi pertanyaan robot yang sifatnya mungkin buka Pak, dan juga bisa memperdayakan coaching sendiri sehingga nanti coaching itu pada saat lewat pertanyaan dia juga tidak agak tidak tekan maksudnya. Jadi lebih spesifik lagi ya Pak Tom, mengarahkan coaching supaya lebih berpikir lagi untuk menggali ide-idenya ya. Baik Pak, mungkin itu saja. Baiklah Pak Tom, mungkin itu saja. Kalau boleh, kalau begitu Pak, mudah-mudahan rencana yang Bapak sampaikan tadi bisa berjalan dengan lancar. Silakan bisa dimulai praktik coachingnya. Oh iya, untuk praktik coaching dengan Bapak siapa Pak Tom? Untuk praktik coaching kali ini saya akan coba bersama dengan Pak Sudirman. Oh, dengan Pak Sudirman. Ya udah kalau begitu mungkin Pak Sudirman bisa berdiri ini. Iya, silakan Pak. Dipanggil. Ayo Pak Sudirman. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Tommy, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sudirman. Pak Sudirman sendiri bagaimana keadaannya? Alhamdulillah sehat, Pak Tommy. Pak Tommy sendiri bagaimana keadaannya? Alhamdulillah sehat juga Pak. Sehat ya Pak? Ya alhamdulillah. Begini Pak Tommy, ini ada suatu hal yang ingin saya kira Pak Tommy ada waktu untuk mendengar keluh kesah saya enggak? Tentu saja Pak. Memangnya keluh kesahnya seperti apa sih Pak Sudirman? Coba kira-kira saya. Kira-kira hal yang ganjal di hati Pak bisa kita selesaikan lama-lama nantinya. Ya, alhamdulillah Pak Tommy. Kalau gitu begini Pak, sebenarnya saya ingin menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi ini Pak. Mungkin setelah berbicara dengan Pak Tommy, Pak Tommy bisa membantu saya menemukan solusinya juga ya. Oh, begitu Pak Sudirman. Ya, mudah-mudahan nanti kita menemukan solusinya dari masalah Pak Sudirman itu. Oh ya Pak, kalau saya tahu kira-kira permasalahan yang Pak Sudirman hadapi itu apa ya Pak? Begini Pak Tommy, permasalahan yang saya maksud adalah ya murid-murid di kelas saya Pak. Emangnya ada apa sih dengan murid-muridnya Pak Sudirman? Ya, begini Pak Tommy, di kelas saya itu ada beberapa murid yang mengalami kesulitan dalam menerima pelajaran yang saya sampaikan Pak Tommy. Oh begitu. Kira-kira dari beberapa murid yang Pak Sudirman katakan tadi, apa yang menyebabkan mereka kesulitan menerima pelajaran dari Pak Sudirman? Sepertinya ada beberapa
faktor yang latar belakangi permasalahan itu Pak Tommy. Apalagi di kelas rendah. Faktor seperti apa yang Pak Sudirman ada kira-kira? Setelah saya coba tanya pada masing-masing siswa saya, ada yang bilang kurang suka belajar, karena belum sarapan, ada yang bilang karena senarnya main, ada juga faktor dari daya serap murid yang rendah dilihat dari hasil asesmen yang awal yang saya lakukan pada awal pembelajaran. Sebenarnya seberapa besar sih harapan Pak Sudirman terhadap dirinya dalam menerima pelajaran yang akan Pak Sudirman sampaikan nantinya? Ya, harapan saya ya setidaknya murid saya yang paham dan mengerti pada materi yang saya sampaikan, tidak hanya sebatas menganggukkan atau menggelengkan kepala ketika ditanya, sudah mengerti dengan materi yang tadi saya sampaikan. Oke, baik kalau begitu Pak Sudirman. Menarik sekali apa yang Pak Sudirman sampaikan ini. Nah, kira-kira pernah tidak Pak Sudirman membayangkan hal apa atau solusi seperti apa yang bisa Pak Sudirman lakukan untuk memecahkan permasalahan tentang murid yang Pak Sudirman katakan tadi? Ya, pernah sih saya coba dari solusinya, mencari solusinya. Hal pertama yang saya bayangkan adalah saya akan mencoba memberi nasihat kepada murid saya yang belum sarapan agar bisa fokus menerima materi pelajaran. Sedangkan bagi murid yang masih rendah daya serapnya dalam menerima pelajaran atau materi, akan saya coba berikan bimbingan tambahan gitu. Oke, baik kalau begitu bagaimana? Itu yang Pak Sudirman sampaikan tadi memang dana yang sangat bagus bagi saya. Di mana pertama mengingatkan murid yang untuk sarapan sebelum berangkat sekolah. Dan apa namanya memberikan murid bahwa pentingnya sarapan. Kemudian tadi untuk murid yang sarapan lelah, Pak Sudirman akan berikan bimbingan belajar. Nah, kira-kira bimbingan seperti apa yang akan Pak Sudirman lakukan dan apa akan Sudirman lakukan? Oh iya Pak. Rencananya ya saya akan memberikan bimbingan belajar kepada murid saya tersebut di luar jam belajar, mungkin ya sekitar jam 10 atau sekitar 10 atau 15 menit lah. Bisa saja ketika jam bermain ataupun ketika jam pulang, agar murid lain tidak ganggu jam pelajarannya. Itu ya Pak. Bagus itu percaya. Kira-kira apa komitmen Pak Sudirman terhadap penyelesaian masalah ini, terhadap apa yang Pak Sudirman akan terapkan nantinya? Oh tentunya Pak. Saya akan coba lakukan secara kontinuo dan konsisten sampai terlihat perubahan yang begitu terdampak terlihat pada diri murid saya tersebut. Terus kira-kira siapa saja nanti yang dapat membantu Pak Sudirman dalam menjaga komitmen tersebut? Dalam hal ini mungkin saya akan mencoba ya tentunya dengan berkolaborasi dengan orang murid, ya rekan sejawat dan juga ya kepala sekolah saya. Berarti di sini Pak Sudirman akan coba kolaborasi dengan pihak yang ada di lingkungan sekolahnya bagaimana? Ya bagus itu Pak. Kemudian bagaimana tindak lanjut Pak Sudirman yang akan dilakukan ke depannya? Ya, saya insya Allah akan mencoba menjalin komunikasi yang baik juga dengan murid, menjaga komitmen dengan sesama, dan memberi bimbingan pada murid yang membutuhkan bimbingan lebih dari yang seharusnya. Bagus sekali. Berarti kedepannya nanti agar siswa lebih fokus pada pelajaran yang Pak Sudirman sampaikan,
terus jadi komunikasi yang baik sama warga di lingkungan sekolah dan memberikan bimbingan yang lebih kepada murid Pak Sudirman yang membutuhkan. Begitu itu ya Pak Murid. Oh iya betul Pak, betul sekali Pak. Alhamdulillah kalau begitu Pak. Saya rasa perbincangan ini luar biasa dan juga Pak Sudirman melaksanakan yang Pak Sudirman rencanakan ini untuk semangat. Oke Pak. Insya Allah Pak Tommy, saya akan tetap semangat menjalankannya dengan sepenuh hati. Ini merupakan profesi saya yang sungguh luar biasa. Oke Pak Sudirman. Kira-kira ada hal lain lagi yang akan Pak Sudirman sampaikan? Saya kira sudah cukup Pak ya untuk permasalahan ini. Sudah ya luar biasa memuaskan hati saya dan menenangkan hati saya. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak ya Pak Tommy setelah mendengarkan sedikit curahan permasalahan saya. Sama-sama ya Pak Sudirman. Baik Pak Sudirman, kalau begitu saya akan undur diri dulu dan sampai jumpa di lain kesempatan Pak. Iya Pak Tommy, sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya. Dan terima kasih banyak atas pencerahan yang memberikan saya lihat dan menyadarkan dan banyak dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali percakapan tadi ya Pak Tom. Jadi bisa kita langsung ke Pak Tom ini. Bisa silakan. Nah, terkait dengan coaching yang sudah Bapak lakukan tadi, bagaimana Bapak menilai performa dan kompetensi tadi? Saya rasa kompetensi pada percakapan tadi saya anggap sudah baik. Begitu ya Pak Tom. Kira-kira apa alasannya menilai bahwa percakapan tadi sudah baik, Pak Tom? Saya rasa kalau saya nilai dari percakapan tadi sudah baik karena sudah sesuai dengan indikator yang diharapkan. Coaching juga sudah merasa termunculkan ide-idenya. Kemudian langkah-langkah yang harus dilakukan sudah terlihat jelas. Kemudian waktu penerapannya juga saya rasa ada tadi. Kemudian coaching juga sudah membayangkan dan tergambar ide yang akan dilakukan itu seperti apa nantinya. Oh, seperti itu. Kalau begitu boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya tadi Pak Tom? Baiklah Pak Tom. Jadi berdasarkan hasil pengamatan saya tadi, Bapak sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga coach bisa menjawab dengan runtut apa yang harus dia lakukan, kapan akan dilaksanakan, kemudian siapa yang akan dia libatkan nantinya. Itu sudah muncul tadi ya Pak dalam pembicaraan tadi ya Pak Tom. Iya. Oh iya Pak, kira-kira berdasarkan hasil diskusi kita pada hari ini, apa yang sudah terbayang untuk meningkatkan performa Pak Tommy nanti ke depannya? Ada dan apa yang paling ingin Bapak kembangkan pada kompetensi sebagai seorang coach ini? Saya coba bahkan kompetensi sebagai seorang coach yaitu potensi pertanyaan bobot agar lebih eksploratif lagi ya Pak ya, sehingga saya bisa lebih saya bisa lebih berkomitmen untuk agar coach itu bisa memunculkan gali ide lagi dari apa yang saya sampaikan praktik coaching nantinya.
pertanyaan terakhir nih Pak Tom. Kira-kira kira-kira apa yang Bapak dapatkan dari proses supervisi ini, Pak? Dari coach ini, Mas? Yang saya dapatkan dari praktik coaching ini adalah pertama, praktik coaching ini perlu dikembangkan pertanyaan bobot itu Pak. Yang paling pertama itu adalah pertanyaan bobot. Dalam pertanyaan bobot ini seorang kecil bisa gali ide yang sebelumnya belum terpikirkan. Kemudian dari pertanyaan bobot, kemudian dia juga praktik ini berdasarkan juga alur-alur. Nah, dari alur ini nanti seorang coach bisa menginspirasi kepada yang akan dikoneksinya itu begitu dari saya. Oke, kalau gitu baiklah Pak Tom, terima kasih atas waktunya pada pagi hari ini. Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak Tom nih. Terima kasih atas waktu dan kesediaannya untuk saya mengobservasi praktik coachingnya Pak Tom dengan Pak Sudirman. Lagi-lagi terima kasih Pak Tom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga saya. Ya, sama-sama Pak Tom.